Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. I'm so sorry that I can't be with you in the class because there are so many business that I have to handle in our department. So before we go on in our subject, firstly introduce ourselves. There are two lecturers that will teach you in the semester in the syntax subject. The first is Mr. Muhammad Rusli SMS, and the second it's me, Rizky Lestari MPD. Okay, let's go on to the next slide. Langsung saja ya, yang pertama itu ada introductions. Introduction di sini ada in society, people delivers their idea of feeling through language but in spoken and written form. Ya kan, kalau orang-orang itu mengekspresikan diri, ya kan, menggunakan bahasa, baik itu tertulis maupun yang diucapkan ataupun terucap gitu kan. When people start to learn when people start to learn language, they should know how to pronounce but also understand the structure and meaning as well. Jadi ketika orang mau belajar bahasa, mereka itu nggak hanya harus tahu tentang pronounce-nya, mengucapkannya, tapi juga mereka harus mengerti structure-nya, harus mengerti grammar-nya dan juga mengerti artinya, gitu kan. So therefore, in this class we will discuss about syntax. Jadi di sini kita akan membahas tentang syntax itu sendiri. Tapi sebelumnya pasti ada pertanyaan ini, ada big question in your mind. What is syntax gitu ya kan? Apa sih mem syntax itu sebenarnya? Kami nggak tahu loh mem syntax itu apa. Oke, di sini dikatakan syntax is the study of structure of sentence. Jadi di sini dikatakan syntax itu adalah pembelajaran tentang struktur bahasa. Kalau dalam bahasa Arab ini istilahnya nahwunya. Jadi anak-anak mem yang sekolah di pesantren mungkin tahu ya nahwu sorob itu apa. Nah ini kalau bahasa Arab itu punya nahwu sorob, di bahasa Inggris itu kita punya sintek. Satu lagi kita punya semantik. Jadi biasanya ketika kita when we learn about syntax, it will connect to semantik gitu. Kalau kita belajar tentang sintek itu biasanya akan langsung berkaitan langsung dengan si semantik itu. Jadi memang sebenarnya sintek itu apa, semantik itu apa gitu kan. Kalau sintek kita itu belajar tentang struktur bahasa. Sedangkan semantik itu kita belajar tentang makna. Nah, seperti itu, Nak. Lalu mem di sini ada pertanyaan, why do we study sintek? Kenapa sih mem kita harus belajar sintek? Ya harus. Of course, gitu kan. Kenapa? Yang pertama, kita dengan belajar sintek, kita akan mengetahui komponen-komponen ataupun unit-unit di setiap kalimat. Gitu kan. Yang kedua, kenapa kita harus belajar sintek? Karena dengan belajar sintek, kita akan mengetahui fungsi dari kata itu di setiap kalimat tersebut. Dan yang ketiga, kalau kita belajar sintek, kita tahu bagaimana kita membangun bahasa. Itulah dia. Lalu mem kalau semantik gimana mem? Ya of course ya kan, kalau semantik itu semantik aja kan udah kita mempelajari tentang arti ya kan. Jadi kenapa kita harus belajar semantik ya karena kita harus mengetahui appropriate meaning ya kan. Kita juga mengetahui apa namanya pesan-pesan dari kata, dari ucapan, dari kalimat baik yang tertulis maupun yang enggak itu yang diucapkan oleh si speakernya itu. Itulah dia. Tapi di sini kita tidak akan mempelajari tentang semantik lebih dalam gitu ya. Hanya akan ada beberapa kaitannya gitu ya. Kita akan lebih fokus ke sintek dan di sini nanti kita akan menganalisis kalimat dan di sini mem menggunakan tree diagram untuk memudahkan kalian dalam menganalisis bahasa, menganalisis kalimat gitu ya. Oke. Slide selanjutnya di sini ada simbol, ada beberapa simbol ya kan, ada empat ya kan, ada empat apa namanya simbol yang utamanya itu ada, tapi ada beberapa sub-subnya juga yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu ada sentence, ada adverbial, ada subject, ada predicate, ada object, ada complement. Bagaimana biasanya orang-orang ketika menulis itu kan pasti akan ada disingkat-singkat. Nah inilah dia simbol-simbolnya. Kalau kalian lihat mungkin di apa namanya ya di kamus yang bagus itu pasti kalian akan menemukan simbol-simbol seperti ini gitu ya. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita akan melihat di contoh nih. Look at this following sentence. Yang pertama, Adlani brings back. Patternnya ya kan di situ polanya itu ada subject, ada verb, ada object.
ya kan? Yang kedua, brings Adlani back. Polanya di situ ada verb, ada subject, ada object. Yang ketiga, back brings Adlani. Polanya ada objek duluan, verb selanjutnya, dan terakhir adalah subject. Jadi kalau kita analisis dari ini, kita bisa melihat nih, dari pattern yang pertama, pola yang pertama, itu ya betul gitu kan. We can find the meaning. Kita dapat menemukan makna gitu ya kan. Adlani membawa tas. Dapat maknanya, secara gramatikalnya bagus, secara maknanya juga kita menemukan maknanya. Adlani brings back, Adlani membawa tas, gitu kan. Kalau yang kedua dan ketiga, patternnya itu it's not good gitu kan. So we don't know the appropriate meaning. We just know the word meaning based on dictionary. Ya kan, therefore there is no language if there is no correct if using rule of language gitu. Jadi dari kalimat yang kedua dan ketiga itu kita nggak tahu maknanya gitu. Kita nggak tahu maknanya ini gimana gitu, karena dari patternnya aja sudah salah gitu ya kan. Dari patternnya itu kita udah salah, kita nggak menemukan makna yang dimaksudkan gitu. Itulah dia. Nah, dari sini aja kita bisa menganalisis bahasa gitu ya. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Ini dia. When we start to analyze a sentence by using trie diagram, we should know the grammatical unit. According to Bieber in Tiasari Books 2030 halaman 5 said that grammatical unit is meaningful and combined with each other in systematical ways. Here are the hierarchy of unit. Jadi di sini ada beberapa unit dari grammatical unit yang harus kita ketahui. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, tapi di sini kita akan membahas yang 4 aja, yaitu word, phrase, clause, dan juga sentence. Gitu ya. Jadi setiap unitnya itu memiliki fungsi masing-masing, ya kan? Di setiap di setiap tingkat. Oke, yang selanjutnya adalah what is sentence gitu kan. And why do we analyze sentence gitu. Di sini dikatakan sentence is ini mistypo ya, bukan aset tapi a set, perangkat of word expressing a statement, a comments or a question. Jadi kalimat itu adalah seperangkat kata yang mengekspresikan ataupun menjelaskan tentang statement, tentang perintah ataupun pertanyaan. It contains a subject and predicate. Of course ya, ketika ada kalimat itu harus ada subjek dan juga ada predicate-nya gitu ya. Selanjutnya, why do we analyze sentence, ma'am? Gitu. Kenapa sih kita harus susah-susah banget menganalisis bahasa? Kenapa sih kita harus menganalisis kalimat, ma'am? Kok kurang kerjaan banget? Enggak, itu enggak kurang kerjaan, nak, gitu. Karena dengan menganalisis bahasa, kita akan tahu gitu kan, apakah bahasa yang kita gunakan itu dipahami sama orang lain enggak, gitu loh. Jadi di sini dikatakan we analyze sentence because we want to know if the language work when it is used to communicate with other people. Jadi bekerja nggak sih ataupun paham nggak sih orang itu tadi yang aku katakan, gitu loh. Makanya kita perlu menganalisis sebuah bahasa, menganalisis kalimat. Contohnya nih, ada the purple ribbon is in the fence. Dari bahasanya, dari strukturnya aja, kita udah tahu maksudnya apa. Oh, pita warna ungu itu ada di sana loh, ada di fence itu, ada di pagar. Ya kan, selanjutnya ada Gracia has ripe pineapple. Gracia memiliki nanas yang masak. Udah pasti tahu kita maknanya, udah pasti tahu kita maksudnya gitu kan. Tapi ketika umpamanya nih, mem nanya nih sama si Adli umpamanya, Adli, did you see my purple ribbon please? Si Adlinya jawab, is in the fence purple ribbon. Kita tahu maknanya per kamus itu tahu. Ribbon, purple, fence, tapi kan dia struktur grammarnya salah gitu. Itu kalau si Adli jawabnya gitu, ya it will be wrong gitu, salah gitu, dalam penggunaan kalimatnya salah. Gracia has a ripe pineapple. Gracia memiliki nanas yang masak gitu kan. Coba kalau kita kalimatnya kita rubah-rubah. Gracia pineapple has arrived umpamanya. Kita tahu makna perkatanya tahu, tapi makna secara kalimatnya kan nggak dapat. Nah, itulah kenapa kita perlu menganalisis sebuah kalimat gitu. Di sini ada catatan, adjective are placed before noun in English. Ya, of course ya, ketika kita mau mengucapkan itu,
Biasanya memang duluan adjektifnya baru nouns-nya. Contohnya kayak tadi, purple ribbons, ada ripe pineapple, handsome boy, beautiful woman, ya kan? Big house, nah gitu ya. Nah, di sini ada three types to analyze sentence in syntax gitu kan. Jadi ada 3 tipe dalam menganalisis kalimat dalam sintek. Yang pertama ada immediate constituent analysis ataupun IC analysis. Yang kedua traditional grammar. Dan yang ketiga ada transformational generative grammar. Ini 3 tipe ini sangat-sangat mudah untuk menganalisis kalimat. Udah mudah banget, gampang. Nanti Mem jelaskan di video selanjutnya. Karena itu kemarin Mem kirim di materi kedua ya, di PPT yang kedua gitu kan. Nah, jadi nanti setelah ini kita selesaikan, Mem setelah menjelaskan ini, baru kita masuk ke tree diagram gitu ya. Nah, di sini ada exercise. Kenapa kita harus belajar sintek? Tadi ada soal nomor 2, ada di slide nomor 4. Please analyze the sentence in slide 4. Ya kan? Nanti kita lihat lagi ya. Nah, itu dia. Jadi untuk tadi udah dijawab ya, kenapa kita harus belajar sintek, dan tadi ada soal nomor 2 di slide nomor 4 juga sudah kita jawab. Ya kan? Nah, untuk selanjutnya, untuk penjelasan yang selanjutnya itu tentang apa tadi namanya, tentang IC analysis, tentang traditional grammar, dan juga transformational generative grammar, itu akan Mem jelaskan di video selanjutnya. Nanti apa namanya, untuk selanjutnya akan membuatkan video, Mem uploadkan ke YouTube. Kalian bisa mendengarkan, bisa apa namanya, mempelajari penjelasan Mem dari situ. Oke, thank you so much for your attention and the last see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.